Hello guys, welcome back. Dunia smartphone mid-range kali ini sedang hangat-hangatnya nih guys, dengan pertempuran dua merek ponsel yaitu Poco X3 NFC dan juga Realme Narzo 20 Pro yang baru-baru ini baru di launching nih. Dan gue bakal bandingin dari kedua smartphone ini nih, mana HP yang lebih bagus. Apakah Poco X3 NFC atau Realme Narzo 20 Pro? Desain dari Poco X3 NFC ini bisa dibilang cukup unik dan nyeleneh nih dengan tonjolan kameranya dan juga tulisan Poco di back cover yang tulisannya gede guys. Ini menampakkan HP gaming banget ya desain belakangnya ini. Sedangkan desain dari Narzo 20 Pro ini masih membawa desain dari pendahulunya yaitu Realme 7 Pro yang menurut gua udah cukup keren dan kalem nih. Dan keduanya ini masih menggunakan desain plastik untuk back covernya. Untuk urusan slot SIM card, Poco masih menggunakan SIM tray hybrid nih, yang cuma bisa menampung 2 buah SIM card atau 1 SIM card dan micro SD. Sedangkan untuk Narzo 20 Pro, dia sudah menggunakan triple slot, jadi nggak perlu pusing lagi nih, mikirin pakai SIM kedua atau mau pakai SD card. Ini menjadi satu poin penting ya buat orang-orang yang butuh storage lebih banyak. Untuk layar Poco X3 NFC ini berukuran 6,67 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz dan memiliki touch sampling rate 240 Hz. Gak ketinggalan, layarnya juga diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 dengan desain punch hole yang ditanamkan di bagian tengah. Untuk Realme Narzo 20 Pro, HP ini memiliki layar Full HD+ dengan dimensi 6,5 inch dengan refresh rate 90 Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 dengan layar punch hole yang di sebelah kanan. Nah, perbedaan 120 Hz di Poco X3 ini dengan 90 Hz di Narzo 20 Pro ini tidak akan terlalu berasa ya guys, karena dengan menggunakan chipset kelas menengah, sulit rasanya dapat memainkan game sampai dengan 120 Hz. Jadi, perbedaan ini nggak akan terlalu berasa ya guys. Untuk urusan performa, Poco X3 NFC sudah dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang merupakan chipset pujaan kaum mendang-mending yang memiliki skor Antutu 280 ribuan nih. Nah, prosesor ini menawarkan kinerja yang pastinya lebih cepat dibandingkan dengan Snapdragon 730G yang lebih dulu diluncurkan. Sedangkan, si Realme Narzo 20 Pro ini masih dibekali prosesor dari MediaTek, yaitu Helio G95 yang mendapatkan skor Antutu lebih besar di 300 ribuan guys. Keduanya bisa melibas abis game-game kekinian saat ini nih. Seperti contohnya PUBG M, kita bisa memainkannya di settingan maksimal yaitu Smooth Ultra. Dan bermain Genshin Impact nih yang game berat saat ini ya, itu bisa di settingan medium. Untuk urusan fitur, keduanya sudah menanamkan liquid cooling di kedua HP-nya untuk mencegah panas yang berlebih saat bermain game. Namun, Poco X3 lebih unggul nih guys karena ia sudah dilengkapi dengan fitur NFC yang merupakan fitur yang cukup dibutuhkan oleh beberapa orang. Berbeda dengan si Realme Narzo 20 Pro yang belum memiliki fitur ini. Nah, ini bisa menjadi deal breaker ya untuk para pembeli yang mau meminang Narzo 20 Pro ini. Baterai. Di sektor baterai, Poco X3 NFC mengandalkan baterai dengan kapasitas daya 5160 mAh. Tentunya ini merupakan kapasitas yang lumayan besar. Ditambah lagi, adanya dukungan pengisian daya cepat dengan output 33 Watt yang membuat Anda tak perlu menunggu lama proses charging. Dari 0 sampai ke 100 hanya perlu waktu sekitar 70 menit. Cepat sekali ya. Sedangkan Realme Narzo 20 Pro memiliki kapasitas baterai 4500 mAh dan didukung dengan teknologi Super Dark Charge yang speednya sampai 65 Watt yang bisa mengisi 0 sampai ke 100 hanya perlu waktu sekitar 40 menit aja nih guys. Gila nggak tuh? Fitur charge cepet ini sangat cocok buat kalian yang no life, beban keluarga.
pip 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 pip, beban keluarga baru pulang. Nah ini yang suka ngabisin nasi tiap malam, gluntang glunting. Nah yang di rumah kerjaannya main HP seharian nih. Gak perlu pusing saat HP baterai kalian habis. Yang gamer juga bisa digas terus nih, main gamenya sampai HP-nya meledak. Mantap. Di sektor kamera, Poco X3 NFC mengandalkan komposisi 4 kamera di bagian belakang. Terdiri dari kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX 682, kamera 13 megapiksel dengan ultra wide, sensor depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera depannya, ia menggunakan 20 megapiksel. Sedangkan, Realme Narzo 20 Pro memiliki konfigurasi 4 kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide angle, 2 megapiksel untuk depth sensor, dan 2 megapiksel kamera macro lens. Dengan kamera depan 16 megapiksel. Untuk kualitasnya, kalian bisa lihat dan bandingin sendiri nih, mana yang lebih bagus di antara kedua ponsel tersebut. Untuk harga, Poco X3 NFC dibanderol dengan harga 3,1 juta untuk varian RAM 64GB dan 3,5 juta untuk varian RAM 8 internal 128GB. Sedangkan Realme Narzo 20 Pro yang hadir untuk menghancurkan dominasi Poco X3 ini dibanderol dengan harga 3,2 juta saja untuk varian 8128GB-nya guys. Belum cukup di situ. Realme juga masih memberikan bonus Realme Buds Wireless, paket Telkomsel plus voucher potongan 100.000 untuk pembeli Realme Narzo 20 Pro ini nih. Gila nggak tuh? Realme nggak ngotak damage-nya. Jika sudah beredar tanpa bundling, pasti harganya bisa di 3,1 juta atau bahkan mungkin cuma 3 juta guys. Dan itu lebih murah dari Poco X3 NFC ya, yang RAM 6 dengan internal 64GB. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi, mana yang lebih bagus? Poco X3 NFC atau Realme Narzo 20 Pro? Menurut saya, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh fitur NFC, layar 120Hz, desain yang gaming banget dan unik, dan kalian adalah pemuja chipset Snapdragon yang punya performa lebih stabil, saya sarankan untuk membeli Poco X3 NFC ini. Tapi, jika kalian butuh RAM dan storage lebih besar dengan harga yang lebih murah, gak masalah sama layar 90Hz-nya, dan gak butuh NFC, dan juga gak masalah dengan chipset MediaTek-nya, saya akan rekomenin kalian pilih Realme Narzo 20 Pro. Ini worth parah sih. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kalau disuruh milih antara Poco X3 NFC atau Realme Narzo 20 Pro, kalian bakal pilih mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar gue semangat terus bikin videonya. Thanks for watching.